Ya, kemudian kita melanjutkan menu yang lain ya. Setelah barang kita terima di apotek ya, barang faktornya itu kemudian barang-barangnya kita masukkan ke dalam gudang ya. Barang itu masukkan ke dalam gudang, kemudian barang itu akan kita taruh di tempat lain. Jadi mungkin di apotek ada gudang ya. Ada gudang, ada mungkin poli, ada apotek dan sebagainya. Kalau di rumah sakit mungkin di instalasi farmasi rawat jalan, mungkin di gudang ya, mungkin di farmasi rawat inap dan sebagainya. Barang itu harus kita pindah tempatnya. Jadi untuk memindah barang itu harus menggunakan software juga. Jadi barang yang akan kita pindah dari gudang ke apotek misalnya, itu barang itu tentunya stoknya di gudang akan berkurang. Stok di gudang akan berkurang, kemudian stok di apotek akan bertambah. Jadi caranya kita menggunakan menu transaksi ya seperti tadi transaksi mutasi ya, mutasi stok. Jadi barang itu kita pindah. Nah, stok-stok yang kita punyai adalah stok asalnya itu dari gudang ya. Jadi karena barang tadi masuknya ke gudang semua. Jadi barang itu kalau kita terima masuknya otomatis ke gudang. Kita klik baru ya, kita klik baru ya, kita klik baru. Kemudian di sini ada lokasi ya. Jadi lokasi awal ya di sini ya. Lokasi barang itu kita terima tentunya lokasinya itu di gudang. Ya, di gudang. Kemudian kita pindah ke misalnya ke apotek rawat jalan atau ke apotek saja. Jadi barang itu akan kita pindah ya, dengan menu mutasi. Jadi ini yang melakukan adalah petugas gudang ya. Petugas gudang memindahkan barang dari gudang ke apotek. Ini kita ambil tadi contoh misalnya tadi Glimepirid ya. Glimepirid ya, Glimepirid. Ya ini tadi kita punya stok ya cukup banyak tadi kalau nggak salah 4 ya, kita pindah aja 2 ya, misalnya 2 box ya. Mungkin pindahnya tidak per biji aja ya, punya kita pindah 60 ya, 60 biji atau 2 box ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita pindah lagi tadi amlodipin ya. Amlodipin yang 20 mili ya. Mungkin ya, amlodipin 20 mili. 10 mili ya ini ya, 10 mili. Kita pindah misalnya di sini kita pindah 60 juga ya, 60 biji. Kemudian amoksisilin, sirup kering ya. Di stoknya 6 ya, kita pindah aja 3 ya. Ini barang-barang yang kita order tadi, yang barusan tadi datang ya, barangnya langsung kita pindah ke apotek. Agar stok di apotek itu tidak jadi minus, ya, tidak jadi nol, jadi stoknya bertambah. Jadi karena barangnya tadi ada di gudang semua. Ini barang-barang yang tadi kita beli, kita pindah ya ke apotek ya. Kemudian setelah cukup, selesai ya, di sini posisi seperti ini nanti akan mengurangi stok di gudang dan akan menambah stok di apotek. Alasan karena untuk pelayanan ya, misalnya untuk pelayanan. Alasannya untuk pelayanan. Kemudian kita simpan. Ini kita lihat lagi ya, ini sudah lengkap ya, barangnya dari gudang dipindah ke apotek ya. Kemudian tanggal pemindahan tanggal 16 ya, alasannya karena untuk pelayanan. Ya, kemudian kita simpan. Ini jumlah itemnya ya, jumlah bijinya yang kita pindah ya, kita mutasikan. Kemudian kita simpan. Ya, jadi ini adalah menu mutasi ya. Kemudian selain menu mutasi ada juga dari transaksi itu menu konsinyasi ya, menu konsinyasi. Konsinyasi itu adalah titipan. Jadi konsinyasi itu artinya titipan. Jadi supplier menitipkan barang ke apotek. Jadi supplier menitipkan barang ke apotek. Ya, jadi barang itu tidak kita beli sebenarnya, tapi supplier pengen mempromosikan barang itu dengan cara menitipkan. Jadi kalau kita menerima barang konsinyasi, barang itu tidak akan kita bayar sebelum laku. Jadi barangnya itu nanti dibayarnya setelah dia laku. Jadi barang yang dikonsinyasikan itu bukan merupakan barang yang diutangkan ke kita. Jadi barangnya itu karena barang itu adalah barang titipan. Biasanya barang-barang konsinyasi adalah barang-barang promosi atau barang-barang yang baru, ya, yang baru. Ya, pabrik membuat barang baru, ya, obat baru, ya, untuk mempromosikan mereka menggunakan cara yaitu konsinyasi. Nah, ini misalnya saya kasih contoh ya, ada barang baru dari apotek misalnya
obat atau suplemen ya. Biasanya suplemen atau obat itu dikonsignasi. Ini saya kasih contoh ya. Kita menerima barang konsignasi. Lewat penerimaan barang konsignasi. Misalnya barangnya namanya Bisefot misalnya ya. Ya, misalnya Bisefot. Bisefot itu adalah barang apa namanya itu suplemen ya dari Papros ya. Ini mungkin kita perlu betulkan dulu ya. Ini misalnya sirup ya, kita betulkan dulu. Ya, ini Bisefot ya. Nah, Bisefot ini adalah obat bebas ya, karena Bisefot itu logonya berwarna hijau ya. Ini saya tambahkan sirup ya, kemudian ini obat bebas ya. Kemudian ini minyaknya Papros ya. Kemudian raknya kita anggap saja terdiri ke belakang lemari tengah ya. Fungsi obat ini untuk suplemen ya, kita tambahkan di sini. Obatnya untuk suplemen. Masternya kita tambah. Ya, suplemen vitamin C seperti ini ya, vitamin C multivitamin ya, ini sebagai contoh aja, kita simpan. Kemudian ini kita ambil dia sebagai suplemen ya, seperti ini ya. Kemudian satuan pembeliannya itu 1 ya. Jadi kita anggap aja ini satuan pembelian itu 1, karena sirup itu tidak dalam kemasan box ya. Jadi kita tetap belinya itu satuan pembeliannya 1 ya. Kemudian ini satuan terkecilnya juga jumlah atau PCS ya. Kemudian harganya itu misalnya harganya 25.000 ya. Harga beli plus pajak ya itu 25.000 misalnya ya, di sini 25.000. HNA plus PPN itu maksudnya harga beli plus pajak, pajaknya 10%, itu 25.000. Kemudian karena ini obat bebas, maka kita ambilnya itu 10% ya. Di sini 10%. Ya. Kalau dijual non resep 10%, kalau dijual lewat resep misalnya 25%. Ya, jadi obat bebas itu atau HV itu bisa dijual lewat resep, bisa dijual lewat pembelian biasa ya, seperti ini ya. Jadi bisa disetting seperti ini ya. Atau seperti tadi ya, kita langsung merubah harganya misalnya 32.000 misalnya. Jadi tidak ada masalah ya, tergantung kebijakan di apotek kita ya. Ini seperti ini. Kemudian suppliernya tadi kita pilih ya, karena yang buat Papros ya, kita pilih suppliernya Raja Wali ya, seperti ini. Jadi ini barang-barangnya, kemudian persediaannya kita ambil aja di gudang ya, di sini ya, kita klik di sini ya, di gudang ya. Kita tambahkan stoknya ya. Kita misalnya diberi konsinyasi Bisefot sirup misalnya 10 misalnya. Ini misalnya ya. Di apa namanya? Kita tulis angkanya, kemudian nomor batch-nya ya. Kemudian ini bisa kita tentukan stok min ya, misalnya 3, misalnya ini stok maknya misalnya 6 ya. Dan kita simpan. Seperti ini ya, posisinya seperti ini ya. Ya, ini sudah cukup lengkap ya. Jadi ini sudah cukup lengkap ya, kita lihat ini datanya sudah lengkap. Bisefot sirup, pembelian konsignasi ya, kita simpan. Ya, kemudian Bisefot sirup itu tadi kan kita klik ya, seperti ini. Jadi kita mendapatkan barang-barang konsignasi dari supplier apa namanya itu obat ya, namanya Raja Wali ya. Ini kita klik di sini. Ya, jadi Raja Wali Nusindo ya, salesnya membawa obat namanya Bisefot. Obatnya itu dititipkan ke kita ya, dikonsignasikan ke kita ya, jumlahnya tadi 10 ya, tadi 10 jumlahnya. Seperti ini ya. Jadi jumlahnya 10. Jadi ini barangnya tentunya tidak dihutangkan ya. Jadi nanti barang ini akan dibayar kalau barangnya sudah laku. Jadi seperti ini ya, ini namanya konsignasi ya, kemudian kita simpan. Ya. Ini barang-barang konsignasi. Kemudian barang-barang konsignasi itu bisa kalau sudah laku baru nanti kita bayar ya. Nah, kemudian barangnya itu kalau nggak laku ya, kita kembalikan itu bisa. Jadi misalnya salesnya datang lagi, kemudian barangnya itu dicek ternyata sisanya
sisanya misalnya masih ada 8 ya, yang 2 yang kita bayar. Ya. Jadi barang itu bisa ditarik ya. Ini lewat penarikan dan pembayaran konsignasi ya di sini ya. Jadi di sini kita akan mengeksekusi misalnya salesnya itu datang lagi setelah barangnya dititipkan sebulan lagi datang, kemudian kita bisa kembalikan ya. Kalau memang mau kita kembalikan, kita bisa mengembalikan. Dari sini kita bisa seperti yang tadi ya, ini Raja Wali ya. Nah ini tadi ya, barangnya mungkin 10 ya, ternyata barangnya itu dia mau tarik ya jumlahnya ya, kita mau udah lama sebenarnya diambil aja misalnya 3 ya, kita berarti nyetak 7 ya, barangnya kita 3 ya, ditarik sama sales itu 3. Kemudian karena sisanya masih ada 7, tentunya yang 7 kita bayar ya, yang 7 kita bayar. Seperti itu ya. Jadi nanti bisa kita gunakan untuk pembeli atau stok obatnya ya, untuk stok bersifat sirup itu. Kemudian kita simpan. Ya, jadi ini sekali lagi ya, kalau kita melihat secara keseluruhan ya, barangnya itu adalah barang konsinyasi ya, yang kemudian tidak semuanya kita pakai ya, ada yang kita tarik, ada yang ditarik oleh salesnya, diambil ya, kita simpan seperti ini ya. Jadi ini adalah menu penarikan barang konsinyasi. Sekali lagi, konsinyasi itu adalah barang yang dititipkan. Konsinyasi adalah barang yang dititipkan. Kemudian untuk menu selanjutnya ya, kaitannya dengan faktur ya, adalah pembayaran ya. Ini di sini ada menu pembayaran ya. Pembayaran. Jadi sales obat itu kalau sudah jatuh tempo biasanya dibayar ya, biasanya ya. Biasanya jatuh temponya itu sekitar 1 bulan ya, bisa kurang dari 1 bulan. Bisa cuma 2 minggu ya, bisa lebih dari, kalau lebih dari 1 bulan biasanya mereka akan menahan, kita nggak boleh order. Jadi kalau kita bayarnya telat, kita nggak boleh order ke mereka. Ini misalnya saya kasih contoh ya, kita mau bayar sales ya. Kita mau bayar salesnya tadi misalnya ini belum ada yang jatuh tempo ya ini, ya, jadi belum bisa ya. Ini ya, ini menu transaksi